kita semua. Kita jumpa lagi melanjutkan pembahasan kita dalam statistika. Ini lagi hujan deras di rumah ini. Mudah-mudahan tidak mengganggu ya. Kemudian suara saya bisa terdengar. Supaya kita bisa menjelaskan dengan baik. Hari ini saya ingin menjelaskan mengenai hipotesis. Langkah-langkah dalam melakukan penelitian hipotesis. Dari kuliah sebelumnya dijelaskan bahwa salah satu tujuan penting penggunaan statistik diferensial adalah menguji hipotesis. Oleh sebab itu, langkah-langkah penggunaan statistik diferensial itu tidak bisa tidak ya, itu selalu terkait dengan langkah-langkah pengujian hipotesis. Lalu bagaimana langkah-langkah pengujian hipotesis itu saya akan coba jelaskan. Sebenarnya di SAMOG itu ada bahan ya. Kita lihat SAMOG ya. Ini mata kuliah kita. Silakan nanti dilihat, ini ada video ya, yang bisa nanti Anda simak terkait dengan penggunaan langkah-langkah pengujian hipotesis. Lalu ada apa lagi namanya, ada bahan-bahan ya. Dipelajari. Kita dengarkan dulu videonya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita melanjutkan pembahasan kita sekitar statistika lanjutan. Dan kali ini kita akan bahas prosedur atau langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menguji hipotesis. Seperti kita tahu ya, bahwa salah satu tujuan utama dari penggunaan statistika inferensial adalah menguji hipotesis. Ya. Apa itu hipotesis? Saya kira itu sudah dipahami semua ya. Di metode penelitian dugaan sementara berdasarkan hasil analisis data sebelumnya atau telah teori mengenai hubungan variabel, pengaruh variabel. Jadi kalau kita bertanya apakah kepercayaan diri, bagaimana hubungannya kepercayaan diri dengan stres belajar. Kita kemudian mengkaji teori. Dari teori kemudian kita mendapatkan informasi, mendapatkan penjelasan yang menyatakan ternyata makin tinggi kepercayaan diri seseorang, cenderung makin rendah stres belajar yang dialami. Ada korelasi negatifnya atau penelitian.
penelitian kita ingin melihat pengaruh pemberian teknik rekonstruksi kognitif terhadap, kita lihat dulu apa penjelasan teori mengenai stres belajar dan apa penjelasan teori mengenai teknik-teknik ini. Ya, jadi stres belajar itu terjadi karena apa? Lalu berdasarkan ini kita menemukan teknik ini. Ya, ternyata orang stres belajar itu misalnya karena dipengaruhi oleh penilaian, ya, penilaian individu, penilaian dirinya terhadap stresor dan terhadap kemampuannya menghadapi stresor. Nah, itu misalnya penjelasan teori. Berdasarkan penjelasan teori, lalu peneliti melihat, oh ya, kalau begitu saya ingin menggunakan teknik rekonstruksi kognitif. Ya, karena secara teoritik kita menduga bahwa anak-anak yang diberikan layanan rekonstruksi kognitif itu dapat dibantu mengatasi stres belajarnya. Nah, itulah disebut hipotesis. Ya. Hipotesis dugaan yang masih akan diuji. Ya. Diuji kebenarannya. Tapi ketika kita ingin menguji secara statistik, nah ini hipotesisnya beda lagi. Jadi ini harus kita pahami betul ya. Karena sebetulnya pengujian langkah-langkah dalam analisis data inferensial itu adalah menguji hipotesis. Ya. Nah, dalam rangka menguji hipotesis ini ada beberapa langkah yang harus ada minimal 5 ya. 5 langkah utama. Ya, langkah utama. Ya, pertama hipotesis teori tadi diubah menjadi hipotesis statistik. Jadi kita merumuskan hipotesis statistik ya, sesuai dengan arah arah dari teknik ya. Jadi memang data nanti yang menentukan, lalu teknik desain penelitian kita itulah nanti akan menentukan kita merumuskan bagaimana. Karena kalau misalnya hipotesisnya bahwa pemberian teknik rekonstruksi kognitif efektif dalam menurunkan stres belajar siswa. Nah, tidak ada statistik itu yang mengukur langsung efektif. Gimana sih caranya mengukur efektif? Maka dia harus diubah ya, nanti kita bicara. Dia hipotesis statistik. Nah, lalu menentukan kriteria, lalu analisis data, ya, lalu menentukan status H0, ditolak atau diterima, lalu buat interpretasi. Ini nanti akan kita praktekkan setiap analisis data. Kita harus melibatkan 5 aspek ini. Memang analisis data kita hanya di sini. Ya. Statistikanya hanya di sini, tapi rangkaian pengujian standar hipotesis itu mulai dari sini sampai ke sini. Ya. Hipotesis statistik, kriteria, analisis data, status H0, lalu kesimpulan. Kadang-kadang orang juga menggabung status H0 dan kesimpulan, tapi saya cenderung untuk memisahkan karena ada bagian-bagian yang masih harus kita selesaikan setelah status H0 itu. Mari kita lihat satu-satu ya. Nah, hipotesis statistik itu adalah pernyataan atau dugaan mengenai keadaan populasi yang sifatnya sementara. Jadi teori tadi kan ada pendugaan kita, lalu kemudian ketika kita masuk statistik maka yang kita duga itu adalah populasi. Jadi secara teori mengatakan penggunaan teknik pemberian teknik rekonstruksi kognitif itu dapat menurunkan stres belajar siswa. Itu teori. Tapi ketika kita ingin meneliti, maka kita akan menetapkan populasinya di mana. Ya, di SMA 1 Pinrang misalnya ya, SMA 1 Pinrang. Nah, kita menduga bahwa siswa pemberian teknik rekonstruksi kognitif di SMA 1 Pinrang itu efektif ya dalam menurunkan stres belajar mereka. Nah, itu namanya dugaan terhadap apa yang terjadi di sana kalau saya lakukan. Itulah disebut hipotesis statistik. Nah, ini dari teori ke statistik ya. Ya, ini yang kadang-kadang juga jadi perdebatan ya. Kadang-kadang dicampur aduk. Ya sebenarnya kalau di teori kerangka pikir kita belum harus membuat formulasi rumusan statistik seolah-olah kita sudah akan menganalisis data, karena hipotesis teori itu apa, bagaimana dugaan teori.
Bukan teori itu hanya berhubungan, berpengaruh. Adanya variabel ini akan berpengaruh terhadap keadaan variabel ini, itu teori. Nah, pengaruh ini sendiri tidak bisa langsung diuji ya melalui statistika. Dia harus didesain, ya, dibuat kerangka analisis. Nah, kerangka analisis ini nanti ada uji beda, ada uji komparasi, ada uji hubungan asosiasi. Ya, jadi asosiasi itu korelasi itu sama, kemudian komparasi itu menguji perbedaan. Jadi membandingkan antara yang diberi dengan tidak. Nah, kalau yang diberikan ternyata berpengaruh, maka itu namanya berpengaruh. Ya, kalau tidak. Ya. Nah, hasilnya nanti kita akan kembalikan ke hipotesis teori. Nah, kalau asosiasi, kalau hubungan tadi seperti kepercayaan diri dan stres belajar. Ya, makin tinggi kepercayaan diri, makin rendah stres belajar. Ya. Nah, itu kan korelasi negatif ya. Korelasi negatif. Ya. Nah, ini nanti ketika hipotesis 0 itu ada dua macam. Ya, hipotesisnya ada disebut H0, ada alternatif. Sebenarnya hipotesis statistik terutama H0 ya. Kenapa 0? 0 itu artinya apa? 0 itu tidak ada. Ya. Kenapa dalam statistika kita fokusnya terutama H0? Ya, karena statistika itu netral. Jadi kalaupun teori mengatakan ada, maka dia netralkan dulu tidak ada. Ya. Teori mengatakan ada pengaruh, tidak ada perbedaan. Statistik mengatakan tidak ada bedanya. Diberi atau tidak diberi tidak ada bedanya. Ya. Nah, ditolak maka sebagai lawan dari H0 itu namanya alternatif. Ya, itu selalu bertolak belakang ya. Jadi kalau hipotesis 0 itu selalu mengatakan tidak ada perbedaan, tidak ada hubungan, tidak ada pengaruh ya di antara dua variabel. Nah, konsekuensinya kalau ini ditolak maka H1 diterima. Ya. Kalau ini diterima maka H0, H1-nya atau alternatifnya yang ditolak. Nah, ini selalu mengatakan ada. Ya, inilah yang selalu kita berikan. Sebenarnya yang mana nanti diterima, yang mana ditolak. Ya, peneliti selalu membuat nanti kriteria untuk menolak H0. Karena sebetulnya H0 ini ingin ditolak. Karena kalau dia diterima berlawanan dengan teori, berarti kita akan menolak alternatif yang mengatakan ada. Ya. Nah, ini di teori, ini kemudian dari rumuskan secara statistika, deskripsi komparatif atau hubungan. Ya. Kalau ini belum harus seperti itu. Walaupun juga ada beberapa orang cenderung sudah dari sini, bahkan dari pertanyaan penelitian saja sudah ditanyakan apakah ada perbedaan. Sebenarnya ngapain sih kita menguji perbedaan? Ya, perbedaan itu kan dalam rangka membandingkan saja. Kenapa kita membandingkan? Supaya kita tahu ada tidak pengaruhnya antara kelompok yang diberi dengan yang tidak. Jadi substansinya itu adalah meneliti pengaruh. Oke, ini yang pertama ya. Jadi kita harus paham betul konsep-konsep terkait dengan perumusan hipotesis statistik. Mahasiswa harus paham betul kalau dia melibatkan penelitian imparsial, ada setara signifikansi, harus dipahami kira-kira rumusan hipotesis statistiknya apa. Karena seringkali mahasiswa itu kan tak balik-balik ya. Seharusnya ditolak tapi dia terima ya. Misalnya nanti ketika kita bicara tentang uji normalitas data, uji homogenitas data, kalau di sana itu kita ingin menerima H0 ya. Kalau hanya dengan menerima H0 kita bisa mengatakan data kita itu homogen, tidak ada bedanya ya. Karena kalau ada bedanya ya, kalau kita tolak H0 berarti tidak ada bedanya, berarti tidak homogen, misalnya contoh itu ya. Kan itu nanti harus dipahami betul. Nah, setelah ini baru kita menentukan kriteria pengujian. Ya, yang kedua ini, ya, jadi kriteria itu batas toleransi yang dapat diterima oleh peneliti tentang kemungkinan hasil penelitiannya itu terjadi secara kebetulan. Jadi hasil penelitian akan menolak atau menerima H0. Jangan-jangan salah ya. Jadi by chance itu kesempatan jika seandainya 100 kali kita melakukan penelitian dengan topik yang sama, dengan fokus yang sama, maka kemungkinan kesalahan berbeda hasilnya itu hanya berapa persen. Itu disebut kriteria pengujian ya. Jadi
dalam ilmu dalam pendekatan ilmiah ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena kita memberi ruang, tidak pernah ada kemungkinan tidak boleh ada, ya memang ilmu itu begitu ya, tidak boleh ada memastikan bahwa pasti berpengaruh, tidak ada peluang tidak seperti itu hasilnya di tempat kita. Ada peluang di mana hasil kita salah, baik karena cara ngambil data ataupun salah pengukuran. Ya. Itulah disebut. Nah, dalam kesalahan menolak itu disimbolkan dengan ya, biasa disebut taraf kepercayaan. Ini alpha. Terjemahannya itu taraf kepercayaan atau taraf signifikansi. Taraf signifikansi. Kebalikannya itu taraf kepercayaan. Jadi kalau biasanya kan dipakai taraf signifikansi 0,05, berarti disebut ditulis alpha 0,05. Ya, standar umum dalam ilmu sosial termasuk pendidikan itu 5%. Ya, artinya kalau sudah kita mematok paling 5% kita toleransi kesalahannya, berarti kepercayaannya 95%. Ya. Jadi kita percaya hasil ini akan sama sebanyak 95%. Inilah batasnya. Jadi kriteria harus ditetapkan, tapi sebelumnya memang biasanya harus sudah ditetapkan. Jadi kalau secara runtut itu kita mau buat, sebelum menguji kita sudah menetapkan memang kriteria pengujian adalah, ya nanti kita lihat contohnya. Misalnya begini, jika digunakan 5% maka kriteria pengujian itu begini. Tolak Hanoi jika P itu probabilitas kesalahannya sama dengan atau kurang dari 5%. Kadang-kadang ditulis itu P itu sama dengan sig, sama saja ya, karena P itu probabilitas, kemudian taraf signifikansi yang dipakai. Istilah-istilah ini sama saja. Sig itu signifikan ya, signifikansi. Karena kebanyakan orang menggunakan simbol sig yang probability. Nah, selanjutnya nilai ini dibandingkan dengan probabilitas yang dihasilkan oleh perhitungan data statistik. Jadi P ini penting karena ini adalah nilai yang dihasilkan dari dari analisis statistik. Ya. Beda masanya kalau kita menggunakan manual, kita tidak ada nilai probability-nya. Jadi kita harus bandingkan tabel. Kalau sekarang itu kita menggunakan SPSS, maka hasilnya itu sudah langsung kita, peluang kesalahannya berapa, probabilitas kesalahannya itu berapa persen. Kalau dia lebih besar dari 5%, berarti H0 diterima. Kalau dia sama atau lebih kecil dari 5% probability-nya, maka dia menolak H0. Ya. Pada output SPSS itu biasanya simbolnya sig, makanya tadi saya sebutkan itu sig ya, bukan P. Saya juga heran kenapa tapi itu dibaca signifikan pada. Jadi kenapa disebut signifikan? Artinya dia cukup, probability itu cukup meyakinkan pada sekian persen. Itu ya. Jika nilai sig-nya nanti itu lebih kecil dari 0,5, maka H0 ditolak. Ini contoh ya. Nah, kemudian kita masuk di analisis data. Jadi itu tadi masih kriteria-kriteria. Nah, dalam rangka analisis data itu pastikan tendensi yang sesuai. Jadi data dan arah hipotesis. Tidak sembarangan, ada juga syarat-syarat yang harus diperhitungkan. Misalnya kalau menggunakan parametrik, ada persyaratannya. Kemudian penggunaan statistik diferensial ini ya, ada persyaratannya, normalitas, komunitas. Kadang-kadang kalau menuju korelasi ada uji linearitas. Kalau tidak memenuhi syarat ini, maka kita harus menggunakan teknik statistik yang lainnya. Nah, kemudian biasanya kalau datanya banyak,
Saya pakai Excel dulu baru masuk ke SPSS. Nah, di Excel lebih mudah kita ngatur. Lebih mudah ngatur, apalagi kalau ada apalagi namanya ada skor-skor baru yang kita mau buat itu lebih mudah. Ya, walaupun juga beberapa teman itu bisa langsung ke SPSS. Nah, setelah itu masuk kita ke hasil analisis datanya seperti apa. Periksa tabel output SPSS. Nanti kita akan berlatih dan analisis data ya, menggunakan SPSS. Juga berlatih membaca status amal. Ya. Oke, ya. Jadi kita periksa berapa nilai P atau nilai SIG. Ya. Biasanya dituliskan dalam simbol SIG di sana. Nah, misalnya ini ya, misalnya ini. Yang keluar itu langsung ini. Nilai SIG signifikan pada. Jadi ini dua ekor namanya. Jadi dalam pengujian itu ada namanya 2 ekor, 1 ekor. Saya tidak jelaskan di sini karena kebanyakan kita lalu saja 2 ekor ya. 1 ekor biasanya kalau teorinya sangat kuat. Ya. Tapi oke lah, kita tidak perlu, karena kita ini yang penting bisa menggunakan dulu ya. Nah ini dibandingkan. Jadi nilai T-nya seperti ini. Kalau dulu kalau kita menggunakan kriteria T-tabel, ya kita bandingkan T ini dengan T standar yang ada di tabel. Kalau 90% maka dia harus lebih besar dari T seperti ini. Jadi kalau tapi sekarang itu tidak perlu lagi cari-cari T-tabel. Waktu saya menyusun skripsi itu masih pakai T-tabel ya, menyusun di tesis juga masih pakai tabel. Di sistem amati kita otak-atik. Sekarang ini gampang, sudah langsung keluar ini ya. Ini yang langsung dibandingkan. Nah ini yang dibandingkan dengan alfa 0,05 tadi. Kita bandingkan alfa 0,05. Nah jika nilainya itu kanonan, dalam kondisi seperti ini maka berarti kita menolak H0. Ya. H0 ditolak berarti itu cuma akan tidak ada perbedaan yang akan ditolak. Karena 0 itu yang mana tidak ada itu ditolak. Ya. Dalam kondisi seperti ini tadi, H0-nya di sini ternyata 0 ya, ini kan 0,2 lebih rendah. Maka H0 ditolak langsung. Nah, pada analisis komparatif ini beda, status H0 diketahui, ditolak, maka periksa lagi nilai rata-ratanya. Jadi tidak bisa langsung kita ada pengaruh. Ya. Karena hasil statistiknya hanya mengatakan ada perbedaan. Nah, perbedaannya itu apa artinya? Bisa saja kalau pretest post-test bisa saja pretest lebih tinggi dari post-test. Tetap saja beda. Ya. Karena itu biasanya kita bandingkan lagi dulu. Misalnya contoh dalam kasus ini ya, pretestnya 40,3, post-testnya 43. Ini artinya terjadi peningkatan yang signifikan. Signifikan karena ini 0,0 ya. Baru kita bisa menyimpulkan kalau sudah kita bandingkan ya, baru kita simpulkan perbedaan. Juga interpretasi apa jawabannya, apa jawaban terhadap pertanyaan penelitian kita. Ini rumus masalah, biasanya di rumus masalah ketiga kalau ada 3 ya. Lalu apa jawaban terhadap hipotesis teoritik. Nah jawabannya tadi itu misalnya ada perbedaan. Kalau hipotesis kita mengatakan peningkatan, maka kita harus melihat dulu kalau peningkatan berarti post-testnya harus lebih tinggi. Ya. Kalau post-testnya lebih rendah berarti penurunan, ya kan? Berarti menolak perlawanan dengan hipotesis yang kita ajukan secara teori. Nah ini saya kira catatan untuk perkuliahan selanjutnya. Selanjutnya setelah ini ya, kita akan ya, itu tadi ya video bisa nanti Anda simak kembali. Saya tidak tahu mudah-mudahan jelas karena tadi kencang sekali hujan di rumah ini sehingga agak kurang. Baik-baik, beberapa hal yang tadi perlu kita perhatikan dalam video itu.
ada lima langkah utama ya yang perlu diperhatikan. Pertama, memahami rumusan hipotesis statistiknya. Ya, apa bunyi hipotesis statistiknya? Karena itu nanti yang mau diterima atau ditolak. Ya, jadi harus dipahami. Kalau kita menguji statistik inferensial, kita ingin menguji suatu hipotesis yang telah kita rumuskan. Setelah itu kita menentukan kriteria pengujiannya. Apa yang menjadi acuan kita untuk menerima atau menolak hipotesis nol. Nah, kriteria itu berkaitan dengan probabilitas peluang kesalahan. Jadi, peluang kesalahan yang dapat ditoleransi oleh peneliti berapa persen. Ya, tadi disebutkan biasanya dalam penelitian sosial, termasuk dalam pendidikan, penelitian sudah dianggap cukup signifikan jika peluang kesalahannya hanya 5% maksimal. Ya, itu kriterianya ya. Tapi dalam beberapa bidang, seperti bidang medis biasanya tidak mau terima 5% tapi 1%. Ya, kenapa? Karena faktor risiko dari kalau ternyata salah. Bisakah salah? Bisa saja salah, karena yang dimaksud kesalahan ini adalah kita menyimpulkan di sampel, misalnya berpengaruh, ternyata di populasi sebenarnya tidak berpengaruh. Itu kesalahan. Atau di populasi sebenarnya berpengaruh, tapi kesimpulan data kita dari sampel tidak berpengaruh. Di populasi ada perbedaan dari kelompok yang dibandingkan, tapi di sampel kita tidak menemukan. Itu namanya kesalahan. Nah, seberapa persen kemungkinan kesalahan bisa diterima, itulah yang dimaksud kriteria. Ya, itulah yang biasa disingkat signifikansi SIG. Ya, lalu setelah itu kita melakukan analisis data. Ya, tapi kalau sebelum melakukan analisis data, biasanya kalau menggunakan statistik inferensial, ada uji persyaratan dulu. Data yang kita akan uji harus memenuhi syarat, misalnya harus normal, berdistribusi normal. Kalau kita membandingkan 2 atau 3 kelompok, maka distribusi data, variasi data dari kelompok yang dibandingkan harus homogen. Ya, kalau kita akan menguji hubungan, ya mungkin kita harus melihat linearitasnya. Ya. Kalau memenuhi syarat, kita bisa menggunakan statistik inferensial. Kalau tidak memenuhi syarat, maka kita hanya bisa menggunakan statistik saya ulangi. Kalau memenuhi syarat, kita bisa menggunakan statistik parametrik. Ya. Tapi kalau tidak memenuhi syarat, kita hanya bisa menggunakan statistik inferensial non-parametrik. Ada kategorinya begitu. Nah, setelah itu kita lakukan analisis data. Hasil analisis data, kemudian kalau SPSS, nanti kan kita masukkan saja data, kita otak-atik kiri kanan, lalu kemudian keluar ya output analisisnya, biasanya dalam bentuk tabel. Nah, dalam tabel output analisis itu nanti kita periksa berapa nilai signifikansi yang dikeluarkan oleh output itu. Ya, nilai sig itulah di kolom yang ada kata sig di atasnya, itu kita periksa angkanya berapa. Kalau angkanya sama dengan atau di bawah 0,05, maka hipotesis nolnya ditolak. Nah, kalau hipotesis nol ditolak, berarti hipotesis alternatif diterima. Jadi kita menolak hipotesis yang menyatakan tidak ada perbedaan, tidak ada pengaruh, dan seterusnya ya. Ya, tapi kalau nilai signifikansi dalam output itu lebih dari 0,05, ya maka kalaupun ada perbedaan, tapi tidak signifikan perbedaannya, biasanya kita akan melaporkan bahwa tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat pengaruh ya dari perlakuan yang kita berikan, atau tidak cukup terdapat bukti untuk menyatakan bahwa ada hubungan variabel X dengan variabel Y.
Artinya hubungan yang ada hanya berlaku di sampel tapi tidak bisa diimpresi ke populasi. Ya itu saya kira ya beberapa poin-poin penting. Dan ini nanti akan kita selalu pakai. Ya, setiap kali kita nanti uji coba, analisis data, kita memahami dulu apa sih bunyi hipotesis statistiknya kira-kira. Data ini yang saya mau olah ini. Ya, lalu kita tetapkan kriterianya, lalu kita mengolah data menggunakan SPSS dan juga nanti Excel ya. Kita akan nanti coba kita coba analisis langsung menggunakan data-data hipotetik ya, bukan data sebenarnya, tapi sebenarnya data sebenarnya ya, cuma dipenggal. Ya, saya punya banyak penelitian tapi tidak ngambil keseluruhan karena ini untuk kebutuhan untuk kebutuhan latihan saja. Ya, kita hanya ngambil sebagian saja ya, misalnya 10, 15. Kalau penelitian sebenarnya bisa sampai 100-an orang ya, sama saja langkahnya. Ya, jadi kita ngambil, lalu kemudian kita olah datanya sesuai dengan kepentingan kita. Nanti kita akan menggunakan statistik apa, itu sangat tergantung pada rumusan hipotesis statistik. Ya. Jadi kalau rumusan hipotesis statistik nyatakan ada perbedaan, tidak ada perbedaan, itu artinya kita akan menggunakan statistik yang membandingkan. Ya, yang mana itu nanti ada macam-macam. Ya, bisa dipelajari, tapi nanti akan kita pelajari. Saya ada bahan di Samoke juga. Saya upload, silakan nanti dibaca. Di situ, ya, karena kita langsung saja ini ya, memahami dulu langkah-langkah analisis. Minggu depan kita coba akan praktek analisis data. Jadi minggu depan mahasiswa sudah diharapkan menggunakan laptop yang ada SPSS-nya supaya ketika dikasih data langsung bisa menginput data. Kita praktekkan input datanya bagaimana, lalu setelah input data bagaimana mengolah datanya, apa yang harus diklik, ya, sampai keluar output analisisnya, lalu kemudian kita membaca apa maksud dari output. Ya, seperti itu saja saya kira ya. Ya akan kita lakukan dalam mata kuliah, khususnya di bagian saya ya. Jadi, saya fokus kepada bagaimana mahasiswa bisa memahami prosedur, cara-cara, langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam melakukan analisis data menggunakan SPSS, bukan manual ya. Karena kalau manual nanti itu agak berat. Ya. Sebenarnya bukan berat sih sebetulnya kalau ya sudah biasa ya. Cuma kalau sudah ada aplikasi yang bisa membantu, kenapa kita tidak lakukan? Karena yang terpenting adalah kita paham setelah dianalisis datanya, kira-kira datanya itu menunjukkan pengaruh atau tidak, menunjukkan hubungan atau tidak, menunjukkan perbedaan atau tidak. Itu saya kira. Silakan kalau ada yang ingin diperjelas lebih jauh, boleh ditanyakan. Ya silakan. Mudah-mudahan tadi jelas ya, karena hujan keras. Kalau tidak jelas nanti disimak kembali videonya yang ada di Samoke. Ya, atau di YouTube saya sebetulnya itu ada juga, bisa dilihat di sana. Kapan saja Anda mau baca, dan silakan nanti membuat catatan apa-apa yang tidak dipahami dari penjelasan saya yang ada di sana. Silakan. Ya, materi ini menjadi dasar ya. Kalau di sini sudah bingung, akan bingung terus nanti. Jadi kalau langkah-langkah ini sudah bingung, tapi kalau langkah-langkah ini sudah dipahami betul dengan baik, mengapa kita memulai dari apa, lalu kemudian apa lagi, lalu apa lagi, maka kita memahami struktur
struktur logika akademik ya, logika saintifik. Oke, siapa tadi? Silakan. Saya Taufik. Siapa? silakan Pak Taufik, kalau mungkin dulu. Silakan Pak Taufik. Oh iya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya mau bertanya ini, Prof. Iya. Jadi kan untuk melakukan uji hipotesis sebelumnya dilakukan uji prasyarat, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Ya. Ada tadi yang muncul di slide itu paired sample tetes, dan biasa saya juga dengar independent sample tetes. Itu yang saya mau tanyakan. Kapan digunakan ini, Pak? Terus apa perbedaannya? Kapan digunakan paired sample tetes dan kapan digunakan independent sample tetes itu, Pak? Terima kasih. Kita nanti akan pelajari khusus itu ya, tapi karena Anda sudah tanyakan. Saya jawab saja. Jadi TTS itu ada dua macam. Ya, ada dua macam. Ada namanya TTS paired sample seperti dalam contoh tadi, yaitu sampel berpasangan. Apa yang dimaksud? Yaitu TTS yang digunakan menguji data dari kelompok yang sama. Nah, jadi orang yang sama dilakukan pengukuran 2 kali sehingga datanya disebut data berkorelasi. Seperti pretest post-test. Ya, jadi kalau eksperimen kita ada pretest, ada post-test. Nah, kita sekelompok orang kita kasih tes di awal, lalu dikasih intervensi, ya, perlakuan, lalu setelah itu ada post-test. Nah, kita bandingkan pretest post-test, nah kita akan menggunakan t-test paired sample. Ya, jadi kita akan menggunakan t-test untuk korelasi berpasangan, itu istilah lain ya. Nah, tapi kalau kita melakukan membandingkan nilai dari orang kelompok yang berbeda, dari subjek yang berbeda, misalnya pada kelompok kontrol dan eksperimen. Ada kelompok kontrol, ada kelompok eksperimen. Nah, kemudian data kelompok kontrol, data kelompok eksperimen kita bandingkan. Adakah bedanya antara mereka yang mendapat perlakuan dan yang tidak misalnya ya, perlakuan. Nah, itu kita akan menggunakan independent sample namanya. Jadi t-test, kenapa disebut independen? Karena data ini tidak saling terikat ya. Ya. Nah, itu yang saya kira ya, nanti akan kita lebih dalami lagi. Dan kita mengaitkannya dengan desain eksperimen. Ya, nanti juga ada paralelnya ya, misalnya kalau t-test file sample itu kalau seandainya tidak memenuhi syarat, lalu statistik non parametrik apa yang relevan. Itu nanti kita akan ketemu misalnya uji Wilcoxon ya. Tapi kalau independent sample nanti kita akan ketemu misalnya ada beberapa ya tes U misalnya ya. Ya, nanti akan kita praktekkanlah seperti itu. Tapi itu intinya ya, itu intinya di tes seperti itu. Oke? Siapa lagi? Ya. Pak siapa tadi? Disilakan. Yang ke tangan saja yang ingin mendapatkan penjelasan. Ya. Jadi Anda topik ini sudah menjelaskan sudah ingin mengetahui lebih jauh ya. Nah, kita akan pelan-pelan belajar. Minggu depan kita akan mulai masuk kepada uji persyaratan tadi ya. Setidaknya 2 yang umum dipakai, uji distribusi normal, kenormalan data, dan uji homogenitas. Ya, yang paling umum, walaupun juga kadang-kadang kita menggunakan uji regresi, linearitas regresi. Ya. Oke, tidak ada lagi masalah. Artinya kalau Anda tidak bertanya, saya asumsikan Anda paham. Bisa begitu kan?
Atau Anda bingung mau tanya apa sih? Ya kita pelan-pelan ya. Jadi kalau tadi ada banyak istilah-istilah yang mungkin tidak terbiasa, biasa didengar tapi tidak terbiasa paham. Karena waktu D1 kadang-kadang kan kita menyusun skripsi, ya kadang-kadang ditolong orang lain, atau kita juga melakukan sendiri, tapi kita fokus pada hasil saja, bapak copy paste interpretasinya. Kadang-kadang ketika ditanya mahasiswa kenapa gunakan itu tidak paham. Akhirnya temanku juga seperti itu. Kenapa kamu sebut signifikan? Makanya itu mahasiswa saya ya di PK itu tidak paham. Nah, makanya saya ingin fokus ini di S2 janganlah meneruskan ketidakpahaman yang ya seperti itu ya. Minimal itu. Data sebetulnya ada banyak petunjuk-petunjuk, contoh-contoh yang bisa Anda lihat di YouTube. Ya. Dari orang yang saya juga masuk itu memberikan agak lebih apa ya, karena saya pendidik ya, agak lebih berusaha ya, agak lebih tertuntun tahap demi tahap, walaupun videonya biasanya agak panjang. Kenapa? Karena perlu menjelaskan ya tahap demi tahap itu secara cukup lengkap. Ya, kalau teman-teman yang terlalu paham statistika kadang-kadang itu terlalu cepat. Terlalu cepat. Ya, sementara kita yang orang sosial kan biasanya statistika itu hanya alat-alat. Ya, bukan alat sehari-hari kita, tapi alat yang kita gunakan ketika berhadapan dengan data. Ya, oleh sebab itu kadang-kadang kalaupun kita paham, seringkali memerlukan waktu untuk merekor kembali apa yang kita paham. Ya, apalagi memang kalau pemahaman kita masih agak kabur ya. Ya, masih agak kabur sehingga tidak cepat. Saya dulu waktu ikut S3, ya kan dosennya orang statistika betul. Saya bilang sama teman, ya saya di dosen statistika saya juga nggak ngerti yang dikatakan Pak dosen itu kenapa kalian terlalu cepat menganggap kita ini pintar sekali. Ya kalau sudah tanya ini lalu begini lah. Terus hasilnya begini. Itu kalau teman-teman dari matematika oke sekali karena mereka paham. Pada umumnya ya tidak serang bukan statistika itu bukan alat utama. Ya. Kadang bingung kita. Walaupun pada beberapa orang sudah menjadi alat utama, terutama teman-teman pendidik yang sudah terbiasa meneliti atau berkecimpung dalam dunia riset, itu pasti menjadi alat utama. Ini bagian dalam. Ya. Salah satu alat utama. Saya karena dosen selalu melakukan penelitian. Kalau penelitian akan selalu menghasilkan data, dan kalau ada data mau tidak mau harus mengolah data, sehingga agak lebih berbiasa daripada mungkin teman-teman guru ya. Kalau guru atau juga dosen tapi masih muda, itu mungkin tidak terbiasa. Dan teman-teman dosen juga punya bidang-bidangnya sendiri. Tidak semua dosen itu punya orientasi suka meneliti. Tidak semua, beberapa dosen juga suka meneliti, ya saya termasuk terbiasa meneliti, ya. Dan itulah sebabnya juga saya agak lebih terbiasa menggunakan metodologi penelitian, statistika, ya, dari tantangan-tantangan, dari tugas-tugas meneliti itu. Itu sebabnya saya bisa men-share pengetahuan. Dan kalau ada yang saya tidak tahu, saya lebih mudah tanya teman. Sama dosen yang lebih mengerti. Nah, ini ada masalah begini, gimana ini caranya ini? Saya menemukan data seperti ini, gimana caranya? Jadi karena berhadapan dengan realita ya, pengalaman konkret dalam meneliti, sehingga sangat sering menghadapi kondisi-kondisi yang biasanya di buku tidak dijelaskan. Ya, biasanya di buku kurang dijelaskan.
atau dijelaskan tapi dengan sekilas saja. Ternyata ketika kita menghadapi situasi nyata dalam analisis data, kadang-kadang ada situasi yang memerlukan penjelasan. Oke, saya kira silahkan kalau Anda juga mengalami hal-hal seperti itu, baik ketika dulu di S1, ya, ataupun ketika ada kesempatan-kesempatan tertentu terlibat dalam suatu pekerjaan yang melibatkan analisis data. Mungkin saja Anda akan menghadapi situasi-situasi tertentu yang kadang-kadang untuk penjelasannya kita butuh cari banyak buku. Ya. Oke, kalau video tadi cukup jelas ya. Setelah ini silakan nanti dicek lagi. Ya, ada juga slide saya tambahkan. Dibaca itu agak lebih lengkap dari penjelasan yang ada di video. Di situ juga disampaikan bentuk-bentuk kesalahan yang bisa terjadi ketika membuat kesimpulan, ketika membuat inferensi dari hasil analisis data dari sampel ke populasi. Ya. Nah, minggu depan saya berharap semuanya sudah bisa menginstal SPSS ya, di komputernya masing-masing. Ya, dan berharap mengupayakan ya kita kuliahnya lewat laptop. Kenapa? Karena kalau HP itu sulit ya paling tidak setahu saya ya, HP saya mungkin masih ini belum bisa digunakan untuk mengolah data dengan SPSS. Ya, kalaupun mungkin bisa, ya tentu agak rumit ya. Ya kecuali Anda sudah punya keluaran terbaru dari salah satu produsen HP sehingga bisa, itu silakan. Ya, tapi akan lebih mudah juga, walaupun ada begitu akan lebih mudah kalau kita menggunakan laptop, karena nanti akan dikasih data. Ada contoh ya, jadi analisis itu nanti akan saya upload juga penjelasan videonya, supaya sebelum kita menguji coba minggu depan, Anda sudah bisa menyimak dulu penjelasan-penjelasannya. Ya, dan contoh-contoh yang ada di sana, langkah-langkah yang ada di sana, sehingga ketika kita bertemu begini sudah ada bahan ya untuk bisa ditanyakan. Ada kesulitan. Ya, di mahasiswa BK itu ya, ternyata setelah mempraktekkan ditemukan kenapa beda hasilnya Pak dengan contoh Pak. Nah, setelah saya telusuri ternyata ketika saya mengirimkan data yang akan diolah ternyata tidak persis sama ya. Ada yang berbeda dalam data yang saya olah dengan data yang diolah mahasiswa, sehingga perbedaannya hasilnya ada dalam output SPSS-nya. Itu bisa terjadi. Nah, saya menjadi yakin bahwa datanya beda karena beberapa mahasiswa hasilnya sama di antara mereka dengan menggunakan data yang saya kirim. Jadi seperti itu nanti ya langkah-langkah kita. Ya, kalau nanti ada kesulitan kita mengolah data berpraktek secara daring, mungkin kita akan coba dulu sekali dua kali ya untuk melihat untuk bisa melihat langsung. Tapi saya sih merasa kalau mengikuti langkah-langkah yang saya sudah sampaikan melalui video maupun melalui penjelasan-penjelasan di sub ini, insya Allah bisa dipahami ya. Oke, Pak Erwin tadi mau bertanya, silakan, sempat tadi pertama. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Tadi sudah saya lihat ternyata di slide ada tadi perbedaannya H1 dengan H6 Pro. Oh iya, itu yang saya tanya. Oke.
Jadi simbol H0 ya. H1 kadang-kadang disebut juga HA ya. AO itu istilah-istilah yang bisa Anda temukan di beberapa buku statistika, tapi maksudnya sama saja. Ya. Yang substansi kita pahami H0 itu nol. Hipotesis nol. Nol itu tidak ada. Jadi gampang ya. Jadi hipotesis yang selalu dimulai dari kata nol. Tidak ada perbedaan, tidak ada hubungan dari variabel yang kita hubungkan. Nah sebenarnya dalam statistika itu yang utama yang kita uji. Kenapa hipotesis nol menjadi fokus? Karena statistika itu kan bahasa netral, ya. Jadi statistika itu netral. Oleh sebab itu belum berpihak untuk mengatakan yang satu lebih baik dari yang lain, ya, atau variabel urutan turunannya variabel tertentu berkaitan dengan turunannya variabel lain. Jadi dinolkan dulu, ya, dari asumsi tidak ada inilah yang kemudian kita uji. Kita sih sebetulnya maunya menolak H0 ya, harapannya itu menolak, bukan menerima. Kenapa? Karena kita ingin menolak yang mengatakan tidak ada pengaruh. Ya, inginnya kita menerima. Kenapa? Karena kita menelitikan, karena kita ingin menguji pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh. Ya, dan kita menguji karena kita ingin memastikan benarkah ada pengaruh. Ya, benarkah ada pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa? Benarkah ada pengaruh penggunaan metode experiential learning terhadap motivasi belajar siswa misalnya? Ya, kita nanti akan mendapatkan dukungan teori untuk menunjukkan bahwa ini ya secara teoretik iya ada pengaruhnya, ya, ada hubungannya. Tapi Prof, ya, maaf saya dulu waktu S1 Prof, kebetulan skripsi saya ada pakai uji statistik juga Prof, cuma saya lupa Prof. Jadi dulu nama judulnya Prof, analisa risiko pengelolaan proyek-proyek pengairan Prof. Risiko pengelolaan proyek pengairan. Nah itu kan berarti yang tergantung jenis data apa yang Bapak. Misalnya kan ada beberapa proyek yang diteliti. Ya, kalau kita hitung misalnya kategori pelaksanaan proyek ada skornya, lalu kemudian resiko ada hasilnya, lalu kita hubungkan, ya itu memang uji statistik. Jadi tapi kalau kita hanya menguji misalnya langkah ini berapa resikonya, langkah ini barangkali deskriptif saja. Tapi kalau mengaitkan variabel, dua pengukuran untuk kita lihat kuesioner yang dibagikan. Ya, nanti sebetulnya bisa kita lihat, seandainya bisa dilihat datanya ya, persisnya apa yang diolah, itu akan kita temukan. Dulu saya pun tidak salah ingat Prof, karena tahun 2012 ya, sudah tahun lalu. Saya respondennya, terus ada responden yang dipilih Prof, terus ada kuesioner yang dibagikan. Jadi kuesioner itu Prof, ada list daftar resiko begitu Prof, daftar resiko, lalu kemudian diajukan ke responden, kemudian responden memilih. Kemudian kalau saya tidak salah ingat Prof, hasil akhirnya itu mengurutkan resiko yang paling tinggi persentasenya, ya sampai paling rendah Prof. Kemudian apakah Anda membandingkan misalnya kategori respondennya? Misalnya responden itu dari kelompok 1, dari kelompok kedua. Iya Prof, ada itu karakter. Jadi ada cocok. Saya kira itu juga statistik inferensial. Statistik inferensial namanya itu Prof. Ya, jadi kalau yang
Berarti membandingkan, artinya kan respondennya tadi katakan apakah ada responden dari pabrik A dibanding pabrik B atau pabrik yang menggunakan sistem tertentu dengan sistem yang lain. Nah, itu kan membandingkan